Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sahabat RH sekalian, saya kebetulan bertemu dengan ini intelektual tengah kanan. Mr. Tony Rosyid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar wabarakatuh. biasa, sehat ya? Sehat selalu. Saya recall rasanya terakhir kali kita ngomong itu waktu kampanye-kampanye ya, debat di televisi kan. Iya. Nah sekarang mumpung kita bertemu, saya ingin sekali update dari Bro Tony ya. Ini soal yang terkait dengan demo rusuh belakangan ini. Saya misalnya menyebut di podcast saya ada 3 komponen yang perlu kita perhatikan. Satu, konflik internal di kekuasaan yang kemungkinan terjadi. Kemudian yang kedua, adanya cukong-cukong atau pengusaha-pengusaha hitam yang berkepentingan yang barangkali bisa deploy uangnya. Dan yang ketiga, massa yang seperti rumput kering yang mudah sekali terbakar. Maka jadilah semuanya, kita turut berduka, ada korban, tidak hanya Afan Kurniawan, tetapi juga ada 9 sampai 10 korban lainnya di seluruh Indonesia. Dan bahkan kecenderungannya bertambah, atau mungkin juga ada yang tidak teridentifikasi. Bro, apa yang terjadi sesungguhnya? This is the common questions from the Indonesian people. Silakan. Kita harus sadar bahwa situasi Indonesia itu jangan dilihat pada hari ini. Ya, ini adalah sebuah akumulasi dari proses panjang, di mana ada semacam kekecewaan yang tumbuh menjadi kemarahan, yang butuh untuk ekspresikan. Nah, itu ya. Ekspresikan di dalam situasi yang tidak hanya secara psikologis, tetapi juga dalam situasi yang memang secara ekonomi kondisinya sangat memprihatinkan. Kita tahu deflasi udah lebih dari 1 tahun dan masyarakat sedang susah-susahnya ya secara ekonomi. Terus kemudian juga dipertontonkan situasi-situasi yang membuat rakyat yang semakin tidak nyaman untuk melihat itu semua. Ya, di antaranya sederhana, ketika naik gaji ini, naik gaji itu. Satu sisi ada program efisiensi atau kebijakan efisiensi, tapi di sisi lain ada praktek-praktek pemborosan, dan itu untuk kelompok-kelompok tertentu, sifatnya kecil dan elit, sementara rakyat secara umum dan mayoritas itu mengalami satu situasi, yang pertama ketidakadilan, kedua ketidaksejahteraan, dan kemudian itu menjadi sebuah akumulasi dalam pertontonan kepada atau terhadap euforia ya yang terus dihadapi oleh masyarakat. Disinilah sebenarnya ibarat jerami itu sudah sangat kering ya, dan berdampingan dengan minyak. Ya. Ketika ada tikus lewat, kemudian minyak itu tumpah, di situ ada lampu uplek yang juga ikut tumpah, terbakar. Ya. Pertanyaannya kemudian, apakah terbakarnya ini itu pada saat kejadian atau memang sudah direncanakan? Nah, ini yang menarik gitu kan. Ya, di antaranya memang masyarakat ingin mengekspresikan kemarahannya terhadap anggota DPR yang satu membuat kebijakan kenaikan dengan gaya euforianya, ekspresi euforianya. Yang kedua dengan narasi-narasi yang semakin menyakitkan, gitu kan. Dalam situasi seperti itulah kemudian berkumpullah rakyat untuk melakukan sebuah protes. Dalam proses protes itu terjadi insiden. Menarik ya, metafora rumput kering, kemudian minyak atau bensin dan lampu teplok gitu ya. Pertanyaan saya adalah, dan ada tikus, ya kan? Jadi yang namanya rumput kering itu rakyat, yang namanya lampu teplok saya tidak tahu perumpamaan apa,
kemudian bensin saya tidak tahu perumpamaan apa, lalu tikus perumpamaan apa ya. Bisa dieksplorasi nggak metafora ini, kan menarik tuh. Iya, ya. Jadi rumput kering itu adalah masyarakat yang dalam keadaan marah, ya. Bensin itu adalah kelompok-kelompok yang selama ini merasa kecewa, ya, terhadap kebijakan-kebijakan. Sebenarnya kelompok kecil sebenarnya, ya, yang selama ini menikmati ghanimah. Kemudian hilang ghanimahnya, ghanimah itu pampasan perang dalam tanda kutip, gitu ya. Kekuasaan, kemudian hilang akses kekuasaannya, bisnisnya juga mungkin terganggu. Ya, bisnisnya, akses kekuasaannya dan sebagainya, gitu. Terus kemudian ada lampu templok, gitu. Lampu ini memang ada orang-orang yang apa namanya, ini memang mereka memang kerjanya adalah untuk membakar, gitu loh. Jadi memang mereka punya pekerjaan dan profesi untuk itu, gitu kan. Nah, disitulah kemudian ada tikus. Tikus itu trigger. Jadi tikus ini berarti DPR gitu-gitu ya, kan trigger kan? Atau lebih kepada atau pemerintah atau penguasa atau yang bisa gitu. Siapa saja ya, bisa siapa saja yang kemudian bersikap, berperilaku dan bernarasi yang itu justru kemudian nyemplak bahasanya, menyenggol lampu itu, yang kemudian terjadi sebuah pembakaran ditambah bensin yang sedang menunggu situasi. Dan inilah yang kemudian terjadi seperti kemarin. Jadi tidak bisa kemudian dikatakan bahwa itu murni terjadi pada saat itu, tetap juga ada pihak-pihak, ini pihak yang terpisah ya, pihak-pihak yang memang sudah merencanakan. Kalau kita menggunakan teorinya Gustav Le Bon itu kan, artinya spontan, masa yang spontan, yang individu-individu itu berkumpul, ketika sudah ada kerumunan, maka yang terjadi adalah emosi yang irasional, gitu. Tetapi juga ada all plot itu mengatakan bahwa ada pihak-pihak yang juga merencanakan sehingga itu betul-betul akan terjadi sebuah ledakan. Tetapi apapun itu yang terjadi, tetap negara memiliki tanggung jawab terhadap stabilitas. Sebelum tanggung jawab ya. Tikusnya siapa? Tikusnya ini siapa yang tikus itu? Kalau kita umpamakannya, karena tikus ini adalah kan sebuah katalisator kan kalau tikus ini kan. Karena kalau bensin kita tahu bensin mungkin orang yang punya uang. Lampu barangkali penguasa, ini pengusaha barangkali. Kemudian kalau jerami kering adalah rakyat. Nah, kondisi ini kan bisa terjadi interaksi yang negatif ini karena ada tikus kan yang menggesek itu buar, lalu kemudian terjadilah kebakaran lumbung itu. Nah, tikusnya siapa ya tikusnya itu? Kan rakyat bertanya-tanya itu. Gitu. Berarti determinan faktor dari demo yang rusuh ini ya tikus itu kan? Jadi sekali lagi tikus ini ketika berjalan itu kan nggak sengaja, karena nggak punya otak. Ketika ada sebuah narasi, ya ternyata narasi itu menyakiti rakyat. Ketika ada kebijakan, ternyata kebijakan itu dirasa rakyat itu menjadi sebuah ketidakadilan dan penyiksaan. Itu sebenarnya adalah senggolan-senggolan tikus, gitu kan? Yang kemudian menjadi trigger lampu itu jatuh dan membakar semuanya, disiram oleh bensin. Kita nggak usah main metafora kalau begitu ya. Gini, bro. Kalau kita bicara common responsibility ya, saya terus terang saja termasuk heran. Dulu ada peristiwa Kanjuruhan yang meninggal ratusan orang. Kita tidak tahu pengadilannya seperti apa. Rasanya nggak ada yang bertanggung jawab juga, nggak ada yang dihukum, nggak ada yang diberhentikan. Correct me if I'm wrong. Soalnya saya hampir tidak lihat. Ya. Demikian juga ketika KM 50. Cuman bedanya adalah kalau KM 50 itu Kapolrinya siapa namanya? Beda lah orangnya. Kemudian begitu Kanjuruhan kan Kapolri yang sekarang Sigit Listio Prabowo. Kenapa seorang Sigit tidak diberhentikan atau tidak mengundurkan diri dalam
kondisi yang seperti ini, saya agak heran gitu loh, di mana common responsibility seorang pejabat menghadapi sebuah kasus yang merenggut korban jiwa. Kalau korbannya itu cuma kerusakan harta, itu pun sudah tidak justified lagi untuk bertahan kan. Ini orang mati, tapi Kapolrinya masih menunggu dipecat. Sementara yang kita harapkan memecat atau mencopot tidak melakukannya juga. Apa yang bisa Anda observasi dari ini semua? Iya, memang kita agak prihatin dalam konteks pengelolaan negara ya. Seringkali menjadi orang-orang yang tidak menunjukkan mentalitas sebagai negarawan. Ya, di Australia, di Perancis, di Jepang, atau di beberapa negara yang maju, ketika mereka dalam persepsi publik mereka harus bertanggung jawab ya secara moral, akan mereka mengundurkan diri. Dan itu tidak dipegang jabatannya semati-matinya terjadi di Indonesia kan. Dan ini memang seandainya, ini kita berbicara andai-andai, seandainya dalam kasus ini itu Pak Listio Sigit ya sebagai seorang Kapolri ya rasa dianggap oleh publik, ini saya pikir ya publik akan menganggap karena keamanan itu tanggung jawab adalah negara, dalam konteks ini kepolisian, ya anggap gagal untuk menghentikan atau menghalau, mengantisipasi kerusuhan yang begitu masif di berbagai kota, di berbagai wilayah, ya mestinya ketika beliau berani mengatakan saya ini tanggung jawab saya, secara moral saya mengundurkan diri, ini luar biasa. Apresiasi publik akan besar sekali, dan sejarah akan memberikan catatan. Paling tidak dia akan tercatat sebagai seorang yang bertanggung jawab kan begitu. Iya, saya pikir ini positif bagi beliau, ya bukan negatif. Ini positif bagi beliau, bahkan menjadi orang yang boleh dibilang pertama yang berani mengambil tanggung jawab moral terhadap sesuatu kegagalan yang dianggap kegagalan. Dan ini itu akan dicatat oleh satu yang akan diapresiasi oleh rakyat, yang kedua akan dicatat oleh sejarah, dan yang ketiga ini akan menjadi referensi dalam pembentukan mentalitas ya masyarakat, dan pada akhirnya akan menjadi budaya yang positif bagi para pejabat sebelumnya. Saya sangat mengapresiasi kalau dilakukan oleh Pak Jenderal Sigit ya Listio Prabowo. Itu akan menjadi sesuatu yang akan ya mungkin beliau akan dijadikan sebagai orang yang tarafnya itu di bawah Hugeng lah, di bawah Hugeng. Hugeng itu kan sampai sekarang semua mengatakan jadi ikon keluar, jadi ikon kepolisian. Dan kalau Pak Sigit itu melakukan ini, betul itu akan menjadi ikon yang kedua, dan rakyat itu merindukan ikon dari polisi. Menarik juga ya, gitu. Sugeng jadi ikon tapi jejaknya nggak diikuti. Cuma dijadikan ikon tapi perilakunya nggak diikuti gitu ya. Oke, bro, kita harus lebih tajam lagi melihatnya ya. Kalau kita bicara tentang teori konspirasi, kan sering sekali orang mengemukakan secara post factum. Post factum itu adalah siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan. Secara post factum, Anda lihat siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan dengan demo yang rusuh ini? Begini ya, memang ada panggung depan, ada panggung belakang. Ya. Backstage ini memang tidak mudah ketika berurusan dengan politik. Ya, ini kan urusannya politik. Gitu. Ada podcast, ada kemudian media, ada medsos yang mengungkapkan berbagai persepsi. Ini kan semuanya tidak mudah untuk dibuktikan. Boleh dibilang itu semua opini, semua asumsi, meskipun sebagian memiliki argumentasi dan indikator-indikator lebih kuat. Gitu loh. Tetapi poinnya adalah bahwa itu adalah sesuatu buktikan. Tetapi kita bisa berargumentasi. Poinnya sesuatu yang apa? Ya, sesuatu yang memang susah dibuktikan. Sudah jelas-jelas ada pelanggaran hukum dan aktornya diketahui oleh masyarakat, kasusnya begitu transparan, itu aja susah dibuktikan hukum, apalagi kalau kasusnya politik. Gitu kan. Dalam konteks ini argumentasi yang harus dibangun adalah betul siapa yang dirugikan, siapa yang diuntungkan. Begini pemetaannya gitu kan. Dalam proses ini kan saya udah berapa kali menulis, 2 kali lah. Tanggal 10 Februari 2025 saya menulis
rivalitas Jokowi vs Prabowo. Oke. Ya, sebagaimana dulu saya pernah menulis 2017 adu kuat Megawati vs Jokowi. Ya. Orang baru sadar di tahun 2024. Ya. Kemudian ketika tanggal 10 Februari itu orang juga nggak akan menganggap. Bahkan Pak Prabowo sendiri di hari yang sama ketika mengisi acara di Muktamar Muslimat NU Surabaya, ada orang yang berusaha memisah-misahkan saya dengan Pak Jokowi, gitu kan? Ya. Kemudian seolah-olah mengaminkan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Terus Pak Prabowo juga beberapa hari kemudian, saya lihat di media tanggal 15-nya itu di hari ulang tahun Gerindra, ya. Kemudian juga mempertegas hidup Jokowi, gitu kan, itu tegas gitu. Tetapi harus kita juga pahami bahwa Prabowo sama Pak Jokowi itu punya kepentingan yang tidak mungkin bisa disatukan. Apa kepentingan itu? Pak Prabowo ingin menjadi presiden non intervensi. Sementara Pak Jokowi itu terdesak untuk melakukan intervensi demi untuk masa depan anaknya, demi juga masa depan menantunya, dan demi juga masa depan PSI, partai yang sedang dibesarkan. Mau tidak mau, benturan itu objektif. Situasi objektif terjadinya benturan ini yang tidak bisa diabaikan. Muncul sebuah pertanyaan, apakah kemudian peristiwa kemarin itu melibatkan Pak Jokowi? Itu kan juga akan menjadi sebuah pertanyaan. Minimal lah melibatkan geng Solo gitu kan. Pertanyaannya gitu ya. Kalau usah disebut aja Pak Jokowi dengan geng Solo gitu. Kemudian yang kedua, kita tahu ya saat ini sudah 3,2 juta lahan sawit diambil. Itu punya siapa? Nggak mungkin punya rakyat kecil. Tentu itu punya pengusaha-pengusaha besar. Kemudian Riza Khalid, ya sebut saja, sudah menjadi tersangka. Sejumlah Taipan yang selama ini menikmati kekayaan melalui akses kekuasaan, ya lebih baik itu, bahasa mereka istilahnya, lebih baik itu daripada pelihara babi nggak ada duitnya, mendingan pelihara babi, jelas keuntungannya. Kan gitu. Daripada pelihara babi lebih baik pelihara babe gitu. Ya. Akses kekuasaan, ya itu yang kemudian menjadi pundi-pundi kekayaan mereka, dan pada saat ini itu mereka digusurin sama Prabowo. Tentu ada peran pengganti. Yang jelas peran penggantinya itu bukan Bang Rafli, bukan saya. Nggak punya kemampuan gitu. Nggak punya kemampuan itu. Disitulah kemudian ini uang bukan ratusan miliar, tapi uang triliunan. Ya, mereka lah merupakan kelompok yang terpinggirkan, merupakan kelompok yang tersakiti, merupakan kelompok yang berpotensi untuk dendam. Sementara ada kesempatan untuk melakukan itu melalui itu. Apakah kemudian mereka adalah orang-orang yang ikut serta? Banyak asumsi mengarah ke sana. Tetapi lagi-lagi akan sulit dibuktikan, gitu ya. Akan sulit dibuktikan karena ini adalah urusannya politik. Kemudian siapa lagi, ya? Dimanapun ketika terjadi sebuah dalam tanda kutip satu gerakan yang berpotensi melakukan kudeta, dan selalu melibatkan orang dalam. Ya, tidak pernah terjadi sebuah kudeta yang tidak melibatkan orang dalam. Gitu. Kenapa? Karena aksesnya ada di situ, penggerokotnya di situ. Kita lihat jatuh bangunnya kerajaan di Indonesia seperti itu. Ya, teori Ibnu Khaldun jelaslah selalu melibatkan orang dalam, gitu kan. Orang dalam ini kan cukup banyak, ya, yang mereka adalah diantaranya itu double loyalty. Ya, misalnya Bang Refli direkomendasikan ke untuk jadi menteri, jaminannya aku loh. Ya, jadi bukan presiden yang menjamin Bang Refli untuk masuk ke menteri itu, tapi aku lebih menghargai mana kira-kira dia? Tentu lebih menghargai orang yang menjamin. Di sana dia menerima secara terpaksa karena rekomendasi yang merekomendasikan inilah, ya. Apalagi kalau kemudian di internal ada situasi-situasi yang tidak kondusif bagi mereka yang direkomendasikan atau bagi mereka yang diberikan jaminan dari pihak eksternal. Kemudian antara pihak yang memberikan jaminan dengan pihak yang menerima jaminan itu terjadi konflik. Disinilah memungkinkan terjadinya double loyalty itu mengarah kepada pihak-pihak yang
tidak berada di dalam istana. Oke. Itu. Jadi Anda firm mengatakan bahwa Jokowi dan Prabowo ini sedang berkonflik begitu? Iya, itu situasi objektif yang bukan karena Pak Prabowo tidak punya rasa terima kasih, bukan. Bukan karena Pak Jokowi itu berambisi ingin melakukan intervensi, bukan. Tapi kondisi objektif yang memaksa Pak Jokowi ke situ dan Pak Prabowo itu tidak ingin menjadi ada matahari kembar. Oke, pertanyaannya adalah kita satu-satu ya. Kalau kita lihat demo kemarin, terlihat betul tidak ada kekompakan antara Prabowo dan Gibran. Biasanya dalam sebuah press conference mengenai kerusuhan yang terjadi, demo yang terjadi, keprihatinan dan lain sebagainya, itu Presiden dalam berbagai kesempatan dan juga press conference tidak didampingi oleh Wakil Presiden. Kemarin misalnya didampingi oleh Megawati waktu press conference dan Ketua MPR misalnya. Bahkan Wakil Presiden nemui ojol misalnya keluar. Jadi kelihatan tuh tidak ada kekompakan dan kelihatannya tidak dilibatkan juga dalam proses ini. Bahkan ketika menunda ke Cina, kan yang diutus AHY ya kan, sebelum dia pergi sendiri juga akhirnya. Ini bagaimana ini? Apa yang Anda lihat soal Gibran Rakabuming Raka dan Prabowo Subianto yang notabene adalah Wakil Presiden dan Presiden ini? Banyak sekali indikator untuk menjelaskan argumentasi itu. Ya antaranya yang kedua yang tampak kemarin itu dua hal yang jelas dan tegas. Ini situasi negara sedang emergensi. Gitu. Kemudian konferensi pers. Wakil Presiden nggak ada. Itu kan menjadi pertanyaan publik. Aneh kan? Dan itu pertemuan beberapa kali, bukan hanya sekali. Itu satu. Yang kedua, kenapa Ibu Mega di situ? Sebagai ketua partai, kira-kira kalau ada misalnya gitu kan, ya kalau ini anggap sajalah katakan tidak ada Bu Mega itu netral aja gitu kan nggak mungkin datang. Bu Mega datang itu menjadi sebuah sinyal Prabowo ada di pihakku bukan di pihakmu. Dan kita lihat lah ini sudah aja. Karakter politik ya. Bahwa Megawati firm bahwa Prabowo berada di pihak dia bukan di pihak Jokowi gitu ya. Kira-kira seperti itu. Dan kita lihat hubungan Pak Prabowo Pak Bu Mega dengan SBY itu. Itu bertahun-tahun. Kalau dihitung dosa SBY kepada Mega itu kan kecil. Apalagi dengan Pak Jokowi gitu. Misalnya dianggap sangat besar, orang yang dibesarkan dari kecil, mulai jadi wali kota, gubernur, sampai kemudian presiden 2 periode. Ini indikator yang kemarin. Indikator sebelumnya juga kita lihat bahwa awal-awal jadi presiden Pak Prabowo ketemu sama Jokowi asik kan. Tapi setelah Fatihan nggak pernah ketemu kan? Setelah apa? Setelah Pak Jokowi diutus ke Fatihan. Ke Vatikan, Vatikan. Nggak pernah ketemu kan? Kecuali ada berita hoax ya katanya malam-malam. Nggak ketemu. Sampai kemudian PSI. Baru ketemu. Setelah ketemu PSI, abolisi dan amnesti keluar. Gitu. Itu sudah bisa dilihat. Kenapa abolisi dan amnesti ini seperti melemparkan tinja ke muka Jokowi gitu? Seperti menampar muka Jokowi gitu loh. Seperti menampar muka Jokowi. Baru dari PSI udah lama nggak ketemu, kemudian datang, itu pun acara PSI, akhirnya mau tidak mau ketemu, terus kemudian pulang, lalu ya kita tahu lah Temlembong dan Hasto itu punya dalam tanda kutip rivalitas dengan Jokowi atau punya hubungan yang sangat tidak baik. Dua orang ini ditarget oleh Jokowi gitu ya. Punya hubungan yang tidak bagus, bahkan konfrontatif ya dengan Jokowi, terutama Hasto. Kenapa baru pulang dan Hasto juga baru divonis. Terus kemudian diamnestikan. Kalau Temlembong kita tahu lah, tapi lebih bobotnya lebih besar ada di Hasto. Nyerang terus, kemudian jadi tersangka, habis itu diberikan amnesti setelah diketok palu vonisnya itu loh. Ini kan juga luar biasa, dan saya yakin nanti kita akan tonton indikator-indikator ini lebih transparan, lebih vulgar, yang bisa diarahkan menjadi bagian daripada panggung konfliktual ya,
konfliktual dalam pengertian politik antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Kita kalau di panggung depan kan pasti tidak akan pernah diakui kan. Iya. Tapi kan itu kan panggung depan basa-basi politisi. Kalau kita kan menganalisis. Ada analisis yang mengatakan bahwa kalau kita bicara penegak hukum dan juga perangkat-perangkat penunjangnya, maka Prabowo ini baru menguasai Kejaksaan Agung dan BIN. Kalau TNI jangan dibilang lah, walaupun Panglima TNI masih orang yang lama, tetapi Prabowo kan adalah jenderal ya dari Panglima TNI. Tapi KPK dan kepolisian belum dikuasai oleh Prabowo, masih berkiblat pada geng Solo, ada orang mengatakan demikian. Nah, ini makin menegaskan bahwa memang persaingan itu ada, ya kan? Nah, persoalannya adalah kalau kita misalnya demo kemarin, saya agak heran juga kalau ada isu yang mengatakan yang menggerakkan geng Solo, seperti misalnya Irwandi ya kemarin, siapa namanya, yang anak muda itu yang ya kan, yang mengatakan bahwa setelah dia lihat-lihat Ferry Irwandi kan, dia lihat-lihat katanya wah ternyata yang mengakselerasi itu adalah akun-akun yang terafiliasi dengan geng Solo gitu. Tapi hasilnya adalah kenapa kemudian justru polisi yang menjadi the common enemy, kalau polisi ini adalah polisi yang sesungguhnya masih diandalkan geng Solo kan begitu. Lalu kalau DPR, apa urusan pula geng Solo dengan DPR? Mungkin Anda bisa mengeksplorasinya lebih lanjut. Saya pikir DPR itu menjadi pintu masuk saja. Gitu, pintu masuk untuk men-trigger semua itu terjadi, dan itu paling empuk ya. Ya, kalau triggernya polisi itu risikonya tinggi. Tapi kalau triggernya adalah DPR itu relatif tidak ada risiko, gitu ya. Maki-maki DPR itu nggak ada risiko. Menghancurkan pintu gerbangnya DPR. Coba hancurkan pintunya gerbang Mabes Polri. Wah, bahaya itu. Tapi kalau DPR sudah biasa, maki-maki DPR biasa, mencemooh DPR biasa, gitu kan. DPR juga sudah kenyang. Ya ibarat jadi kayak sopir angkot, dimaki sana dimaki sini, dia belok-belok aja. Ya, karena DPR juga majemuk ya, jadi tidak persorangan. Ya, tidak persorangan. Itu tidak ada garis komando, tidak punya senjata dan sebagainya lah, gitu sebagainya. Itu menjadi trigger, cocok lah untuk menjadi trigger. Tetapi kemudian terjadi insiden. Kenapa menjadi common enemy polisi pada akhirnya? Karena insiden itu. Ini ojol, kita perlu tahu bahwa ojol ini lepas sengaja tidak sengaja ya. Ini analisis yang berbeda nantinya. Apakah ini disengaja atau tidak sengaja? Ya kita coba buat analisis yang lebih detail dan lebih tajam lagi. Tetapi ojol ini ya kan orang membuat dua pertanyaan, kok ojol ya? Kenapa nggak lain? Kenapa? Ojol ini adalah sebuah komunitas yang tingkat solidaritasnya tertinggi di Indonesia. Ya, orangnya lagi ini kan komunitas yang istilahnya masyarakat yang bisa dikatakan kesusahannya karena faktor struktur. Gitu kan. Mereka itu aku ini susah, aku ini gaji kecil, aku ini miskin karena kebijakan, bukan karena kami malas, ya, bukan karena kami nggak punya etos kerja, bukan karena kami bodoh, tapi karena kebijakan yang tidak berpihak kepada kami membuat kami itu miskin. Itu yang kemudian menjadi titik temu solidaritas ya antara mereka. Kalau dulu katakanlah Marxis itu buruh gitu kan. Ya suasananya kalau ojol itu ya kira-kira seperti itu. Kapitalisme awal muncul buruh, sekarang itu ojol ya. Kalau kita lihat Marxisme kelompok-kelompok kiri kan sudah tidak lagi ke buruh karena memang solidaritas buruh itu, apalagi buruh relatif ada lebih sedikit kenyamanan daripada ojol lah misalnya. Ya, ojol. Ojol ini ada 7 juta orang. Ojol itu nabrak mobil. Yang punya mobil marah, ya. Kemudian ojol-ojol yang lain itu punya solidaritas untuk menghancurkan mobil, padahal nggak tahu persoalan. Apalagi yang ini ditabrak, meninggal, dan situasinya seperti tidak darurat ketika nabrak itu, gitu kan? Tidak dalam kerumunan banyak, hanya sendiri, ditabrak, meninggal.
meledaklah, maka menjadi common enemy yang pada akhirnya juga siapapun yang melihat kasus itu insiden itu akan marah, ya, ketika solidaritas kerumunan itu muncul, yang lain juga ikut berkerumun. Tapi menjadi sebuah pertanyaan yang sangat serius menurut saya, kok alamat-alamat anggota DPR ketahuan ya? Yang datang ke sana kok ada yang ke malam cuma 20 orang gitu kan, dan sebagainya bersafari bersafari kok tahu persis titiknya gitu, tahu persis ininya. Ini saya pikir sebuah kerumunan yang isinya sebagian orang sudah sengaja untuk melakukan itu, bukan tindakan yang terjadi secara spontan. Kalau itu secara spontan, dari situlah kemudian bisa kita maknai, berarti bahwa demo itu tuntutan rakyat, iya, kemarahan rakyat, iya, semangat rakyat untuk terjadinya sebuah perubahan, iya, tetapi juga penunggangnya tidak kalah canggihnya di dalam mengelola situasi seperti ini. Memang kalau kita lihat tanggal 25 itu demo bubarkan DPR itu tidak jelas dari kelompok mana gitu ya. Tapi tanggal 28 kan itu buruh yang melakukan demonstrasi. Dilihat dari ini semua, tapi yang kena ojol. Gitu. Iya, yang kena ojol juga buruh. Buruh secara tidak langsung. Iya, buruh secara tidak langsung. Ya, itu menjadi tadi, apakah ini sengaja atau tidak sengaja, kan kemudian banyak spekulasi. Maka dikatakan tidak sengaja kok ojol, dikatakan tidak sengaja kok situasi ojol sendiri pakai seragam lagi, dikatakan tidak sengaja kok sampai meninggal dunia gitu kan, dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau dikatakan sengaja, ya dia ada di situ juga gitu kan. Nah, inilah menurut saya yang perlu untuk ditajamkan di dalam sebuah melihat data-datanya gitu. Setelah kejadian itu, Prabowo sibuk mengumpulkan ormas-ormas, ketua-ketua umum partai politik, ketua-ketua lembaga negara. Artinya elit-elit penting di Republik ini dia kumpulkan. Tetapi Gibran sebagai wakil presiden sibuk menemui ojol. Itu pun dibilang ini ojol kinclong. Ya, bahkan bagi-bagi mawar setelah itu. Di Medan bagi-bagi beras bahkan. Kok saya seperti mengingatkan pada kejadian-kejadian sebelumnya, ketika Gibran selalu muncul mencuri panggung yang diharapkannya memberikan simpati, tapi akhirnya panggung itu ketahuan fake, bukan panggung yang sebenarnya. Apa yang Anda bisa komentari soal ini? Gini, saya pikir pola yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu mau dikopi habis sama Gibran. Dan memang pola Pak Jokowi itu, tapi Pak Jokowi itu polanya menyogok rakyat gitu ya? Iya, polanya itu selalu mencari momen-momen atau menciptakan momentum-momentum kecil yang bisa menciptakan simpati. Menaikkan elektabilitas gitu ya. Meskipun itu tidak populer gitu kan. Tidak populer di mata elit. Iya, di mata elit. Di mata ojol jangan-jangan populer, jangan ya. Kenapa? Gini misalnya yang sederhana. Ya ibarat masyarakat kita kan masyarakat yang mayoritas miskin, mayoritas lapar, gitu kan. Dan elit mau ngomong apapun, kalau ya udahlah, anggota DPR ya korupsi, ya, jadi tersangka, kemudian didakwa di pengadilan, lalu divonis jelas korupsi. Gitu. Habis itu balik lagi jadi anggota DPR bisa, dengan masyarakat ngasih duit kepada masyarakat lupa. Ya lapar kok, ya. Kenapa masyarakat itu lupa? Karena mereka satu, konsentrasinya kepada perutnya, mereka itu susah, nggak mikir yang lain-lain, gitu. Kemudian kedua, kebutuhannya langsung dipenuhi saat itu. Jadi akan melupakan segalanya, karena kebutuhannya lebih penting daripada daya kritisnya. Itulah masyarakat lapar. Kalau saya mau ajukan pertanyaan ini ya, dengan demo kemarin, mana yang untung antara Prabowo dan Gibran, dan mana yang buntung pula antara Prabowo dan Gibran? Saya pikir Prabowo itu
meskipun saya melihat pertemuan itu wajahnya juga tidak tegang, tenang sebagaimana biasanya, karena barangkali karena Prabowo yakin sudah bisa mengendalikan segalanya, gitu kan, sehingga wajahnya dengan tenang. Tetapi pada akhirnya orang akan melihat ternyata Prabowo tidak kuat-kuat amat, gitu kan. Ternyata Prabowo tidak mampu begitu cepat untuk mengantisipasi segala sesuatu yang bisa mengancam stabilitas keamanan negara. Itu juga bisa juga setelah ini selesai, katakanlah sekarang anggap aja ada selesai, ya apa yang didapatkan oleh Prabowo nggak ada kan? Iya. Kecuali sebuah hujatan, paling tidak sebuah penilaian bahwa Prabowo tidak kuat-kuat amat, Prabowo di timnya tidak solid, gitu kan? Sudah mulai ada bicara sudah mulai ada Prabowo gitu. Sudah mulai banyak rentan, dan ini seperti pembuka dan bisa menjadi pembuka bagi gerakan-gerakan ketika suatu saat ada trigger kembali, dan itu dengan pengalaman ini bisa lebih dahsyat gitu, dahsyat gitu loh. Ya, kecuali memang misalnya dalang-dalang itu, gitu kan, tahu-tahu habis ini ternyata Prabowo tangkap Rizal Khalid, gitu kan. Ternyata Prabowo tangkap si A, si B, orang-orang yang memang ketika ditangkap wow gitu. Tangkap itu memang dia orang hebat nih ya, hebat secara finansial, hebat dari kekuasaannya dan sebagainya. Itu baru kita bisa bertanya-tanya. Bisa jadi ini dibuat Prabowo memancing gitu kan. Tapi kan enggak. Setelah selesai ya aman-aman aja. Kecuali memberikan sebuah kesan bahwa Prabowo di timnya itu tidak solid, bahwa Prabowo itu tidak kuat-kuat amat. Bahkan memberhentikan Kapolri pun tidak berani kesannya gitu ya. Yang unik ini, Prabowo bilang, ya kalau saya diberhentikan saya akan berhenti. Kata Sigit. Ini kan seperti narasi nantangin ya. Berhentikan saya juga saya siap. Ya istilahnya gini, saya tidak mau mundur, tapi kalau saya diberhentikan saya siap. Nah, ini kan menurut saya sebuah pesan yang punya makna tersendiri menurut saya. Biasanya kan apalagi ini polisi atau tentara, ya nggak akan keluar itu. Nggak akan menyinggung soal dia dimundurkan, soal dia dicopot, gitu. Tidak akan pernah menyinggung. Karena apa? Itu hal yang sensitif dan itu bahkan dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Tapi Listio Sigit mengatakan, kalau saya dimundurkan oleh Presiden itu hak prerogatif Presiden, saya siap. Coba kalau itu ada pertanyaan wartawan misalnya, gitu, kalau dimundurkan gimana? No comment, kan gitu. Karena ini sensitif, ya, dan bahkan sakral, gitu. Ini terakhir pertanyaannya. Prabowo sepertinya sendirian. Jadi kalau Gibran sibuk dengan gimmicknya, instead of menyelesaikan masalah, dia sibuk dengan gimmicknya. Tapi Prabowo sendirian untuk menenangkan massa dengan mengundang tokoh-tokoh dan lain sebagainya. Dan kita tidak bisa melihatnya itu sebagai sesuatu yang main-main, karena serius. Kalau tokoh-tokoh ormas-ormas itu dikumpulkan, semua pimpinan parpol, pimpinan lembaga negara itu pasti serius, ya kan, karena nggak mungkin main-main. Nah, tapi kita juga heran, pembantu-pembantu Prabowo selain Gibran ini kemana? Dalam situasi seperti ini kan biasanya Menko Polkam leading. Nah, Menko Polkam itu ya tentu Budi Gunawan. Tapi yang kelihatannya Menko Polkamnya tidak melakukan mengkoordinasi, yang turun langsung ya cuma Kapolri saja memberikan pernyataan minta maaf dengan muka sedih, plus Panglima TNI yang mendampingi. Padahal kan mereka kan di bawah koordinasi Menko Polkam harusnya. Apa yang Anda lihat? Saya nggak tahu ya kalau polisi ini di bawah Menko Polkam atau di bawah Menteri Hukum, Menteri Koordinator Hukum Yusril ya. Tapi intinya dalam kondisi kerusuhan seperti ini kan bukan urusan hukum saja, tapi urusan Kamtibmas, dan menurut saya lebih cocok Budi Gunawan yang turun kan begitu. Tapi ini tidak terjadi gitu.
Ya, pada masa Pak Jokowi misalnya dulu Pak Mahfud MD Iya. yang banyak tampil karena Iya. memang itu urusannya, itu Iya. tupoksinya gitu loh. Iya. Kenapa sekarang kok Pak Budi Gunawan Iya. tidak banyak tampil? Iya. Saya lebih cenderung melihat bahwa ada masalah diorkestrasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo Iya. untuk memerankan berbagai. Nah, Pak Prabowo memang belum memainkan atau kurang memainkan ya struktur pemerintahan yang berada di bawahnya. Oke. Ya, lebih banyak misalnya diperankan oleh orang-orang tertentu yang memang punya histori cukup panjang, Orang dekat. sehingga orang dekat punya hubungan emosional cukup panjang, dan Iya. ini berbahaya. Oke. Berbahaya, dan ini Intinya juga memang dia tidak kasih panggung ke Budi Gunawan misalnya. saya lebih cenderung kepada kurangnya Pak Prabowo ya untuk mengorkestrasi ya dari semua struktur pemerintahan yang ada itu. Jadi ini bukan hanya persoalan Budi Gunawannya, Korporatnya ya. Nanti dalam persoalan lain bisa jadi orang yang seharusnya mengambil tupoksi itu justru diambil oleh orang di lingkaran Pak Prabowo, bukan orang itu. Dan menurut saya ini kalau terus-menerus terjadi dan dibiarkan seperti ini merugikan bagi pemerintahan Pak Prabowo sendiri. Pada akhirnya orang pun tidak akan mengambil peran proaktif, peran yang lebih banyak karena sudah terbiasa diambil oleh orang-orang terdekatnya yang juga bukan tupoksinya. Contohnya paling sederhana, pada saat Pak Prabowo pidato pernah di situ ada Dasko ya di sampingnya. Posisi Pak Dasko ini sebagai apa gitu ya? Kalau seandainya Puan lah misalnya ketua DPR dia, ini kan wakil ketua, sementara Puan tidak berhalangan lah misalnya. Nah, ini menunjukkan, dan seperti ini kan sering kali terjadi atau beberapa kali terjadi, ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo tidak mengoptimalkan peran-peran dari struktur pemerintahnya yang seharusnya mereka berperan. Gitu. Iya, terkesan memang ya dalam pemerintahan Prabowo ini dia tidak memfungsikan orang-orang yang merupakan pejabat tinggi, menteri koordinator, tapi yang dia fungsikan adalah orang-orangnya sendiri. Misalnya yang dia fungsikan adalah Teddy, ya kan? Walaupun Teddy tidak memberikan statement, lalu Prasetyo, Hadi Prasetyo ya, Mensesnek. Dalam kondisi seperti ini, dengar nggak ada statement dari Hasan Nasbi? Nggak ada kan? Jadi yang berfungsi cuma Prabowo sendiri sebagai jubirnya, Hadi Prasetyo, Mensesnek. Sudah. Yang lainnya bahkan Dasko saja yang biasanya menemui pendemo dan lain sebagainya, kalau seperti Arab juga begitu. Iya, kalau bicara tentang Hasan Nasbi, itu dia punya 3 deputi loh, yang mengambil data, mengolah data, kemudian menyampaikan data itu, ya sudah dalam bentuk narasi. Ya, itu saya kebetulan beberapa kenal di antara mereka, gitu kan. Tapi ini nggak berfungsi, terutama sejak Hasan Nasbi mengundurkan Kepala diri. babi. Bahkan saya dengar Hasan Nasbi itu mengundurkan diri, gitu kan. 2 hari kemudian baru Prabowo tahu kalau dia mengundurkan diri suratnya, sehingga kemudian minta balik telat. Ini menunjukkan bahwa ada kesenjangan ya antara Prabowo dengan bawahannya. Instruksi Prabowo itu sering tidak terdelivery ke bawah secara teknis, yang bawah bekerja gitu kan tidak terlaporkan secara apa adanya. Dan ini dalam jangka panjang ini akan menjadi sebuah persoalan, apalagi dengan adanya kerusuhan itu. Bisa jadi ini akhirnya larinya ke sana. Bisa jadi bahwa ketika kerusuhan itu telah diatasi, ini kan dikatakan telat, ya, karena faktor ini bisa jadi, gitu. Karena faktor laporan yang telat, karena memang ada jarak, ada jarak antara Prabowo dengan bawahannya yang tidak intens, ya, tidak langsung connect, sehingga laporannya nyampainya telat, atau kemudian instruksinya, ya, juga telat, atau instruksinya kepada orang yang sesungguhnya bukan tupoksinya. Coba kita lihat ketemu dan konferensi persnya sama Panglima TNI dan Kapolri kapan? Ya sudah sekian hari kan? Iya. Kalau terjadi tabrakan itu, hari itu kan juga terjadi kerusuhan di mana-mana.
Ya, normalnya kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya itu Kapolri sama Panglima TNI dan Presiden itu sudah bareng konferensi pers. Iya, datang Karena ke istana untuk, gitu ya. untuk mengantisipasi. Ini setelah sekian udah mau selesai gitu. Baru kemudian berkumpul dan konferensi bareng. Ini ada sesuatu tadi ya. Normatifnya ya. Karena memang koneksitas ya antara penugasan ini atau koneksitas kinerja ini memang ada masalah di sini gitu ya. Kalau kemudian apakah kemudian ada masalah politis di antara mereka, bisa jadi, bisa iya, tetapi yang jelas indikator-indikator yang begitu banyak itu seperti memberikan kesimpulan bahwa koneksitas antara kinerja koneksitas kinerja antara presiden dengan bawahannya itu tidak langsung dan tidak terdelivery dengan baik ya, tidak real time sehingga mengakibatkan ya kalau masalah real time sebuah program agak telat karena masalah ini masalah keamanan ya, dan ini berbahaya ketika nanti terjadi kerusuhan berikutnya. Kalau terjadi, kita berharap tidak akan pernah terjadi, tapi kalau terjadi maka Pak Prabowo perlu melakukan perbaikan dalam orkestrasi kepemimpinannya. Oke, bro, closing statement. Tapi sebelum closing statement, ngeri sekali ya manajemen pemerintahan kita ini ya. Kelihatannya orang takut menjangkau Prabowo, mungkin karena senioritasnya, karena emosinya dan lain sebagainya. Itu soal silakan karena closing statement. Memang ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita semua bahwa betapa negara ini ya belum begitu solid di saat kepemimpinan Prabowo belum ada 1 tahun. Sudah terjadi gerakan-gerakan yang bisa mengarah kepada makar, kepada operasi kudeta, dan penanganannya begitu telat. Padahal saat ini adalah Pak Prabowo sudah merangkul begitu banyak kekuatan, kekuatan rakyat dari semua komunitas, dari semua komponen, semua unsur, tetapi ternyata sesuatu ini terjadi, apalagi ini terjadi pada pemerintahan yang dipimpin oleh seorang militer. Ini menunjukkan bahwa kemiliteran Pak Prabowo belum menunjukkan sebuah kerapian dan kedisiplinan di dalam menjaga stabilitas keamanan dan stabilitas politik negara. Oke, sobat era sekalian ya. Kalau Tony Rosid masih terdengar hati-hati karena memang perangkat data, fakta dan lain sebagainya terus digali ya. Dan juga tentu kita menjaga keamanan juga. Jangan sampai kemudian negara kita ini kan nggak benar-benar demokratis gitu. Orang berpendapat bisa dikriminalisasi. Tapi mudah-mudahan namanya kita ingin mencari kebenaran bukan mencari pembenaran ya. Kita lihat hal yang sebenar-benarnya, tetapi mungkin Anda setuju dengan saya, apapun yang terjadi soal siapa yang salah siapa yang benar, harusnya memang ada yang bertanggung jawab dan mau take responsibility ya. Kalau di luar negeri tanggung jawab itu dengan mengundurkan diri gitu ya. Kalau Jepang zaman dulu dengan harakiri gitu ya. Gitu. Oke, saudara sekalian, makasih banyak bro ya. Sama-sama. Oke, mudah-mudahan perbincangan yang bermanfaat dan kita terus menggali apa yang terjadi ya, karena kita cinta negara ini ya. Walaupun tentu saja tidak semua orang cinta dengan jabatan karena kita ingin di luar pemerintahan, tapi kita bisa ingin melihat bagaimana pemerintahan itu berjalan. Kebetulan kita bukan orang yang cinta jabatan. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren, cadas. Ini live. Live.